Shalom ladies, para wanita yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali bersama-sama melalui persekutuan wanita dari GKY Mangga Besar. Secara fisik kita tidak bisa bertemu bersama, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bersekutu melalui online. Dimanapun ibu-ibu berada, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tetap setia, bersyukur, dan berharap kepada Tuhan saja. Karena Bapa Sorgawi selalu memelihara kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Bapa Sorgawi memeliharaku. Kita katakan, kepadanya yang aku berharap. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di badai atau lautan menderu, ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Bunga di padang Tuhan jaga, dan burung pun yang menuntun bulan, kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di badai atau lautan menderu, ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di badai atau lautan menderu, ku tak gentar ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh berterima kasih pada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Meskipun kami tidak bisa berkumpul secara fisik, namun Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu melalui online. Kiranya Tuhan memimpin persekutuan kami pada hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Dan berkati setiap ibu-ibu dimanapun berada. Tuhan pimpin sertai, jagai, berikan kekuatan, kesehatan yang baik. Terima kasih Bapa. Segalanya kami berserah dan berharap kepada-Mu saja. Kami bersyukur dan terima kasih hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini temanya yaitu peranan wanita dalam keluarga di masa pandemi. Tentunya setiap kita, ibu-ibu semuanya, tentunya ada kesulitan dan pergumulan di dalam keluarga kita. Karena situasi dan kondisi saat ini, kita tentunya sebagai wanita harus lebih disiplin, lebih mengatur keluarga kita dengan baik, lebih teratur lagi. Mari kita menjadi wanita-wanita yang bijak untuk keluarga kita, untuk sesama, dan terutama untuk Tuhan kita.
kita memuji Tuhan dengan pujian seperti wanita, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan patut kita panjatkan, karena memang kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah masih terus mengalir di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita sungguh bersyukur, kita masih boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu akan selalu hidup di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, kita kembali lagi masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu Tuhan tiada berkesudahan dan selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan, kehidupan kami masih ada di dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, tetapi kami sungguh merasakan akan pimpinan-Mu, anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar, yang kami masih boleh alami di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan waktu singkat ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan sekali lagi merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan mampukan Tuhan agar kami boleh senantiasa diterangi oleh firman-Mu di dalam menjalani kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya diberi sebuah tema, yaitu peranan wanita dalam keluarga di masa pandemi. Sebuah tema yang sangat menarik, karena kalau melihat dari kondisi saya untuk ditanyakan peranan wanita, saya pastinya adalah pria tulen. Ya, saya adalah pastinya hamba Tuhan yang melayani, dan memang saya sebenarnya banyak juga melayani di kalangan pemuda. Tetapi saya beberapa waktu belakangan ini terlibat di dalam pelayanan kelompok wanita di PGTI, dan terlebih juga di dalam gereja kami, bukan kebetulan karena memang Tuhan sudah mengatur semuanya, dan saya masih boleh diberikan kesempatan untuk melayani di dalam persekutuan wanita dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, jikalau memang saya ditanyakan peranan wanita dalam keluarga di masa pandemi seperti saat ini, memang sungguh sebuah pergumulan yang sangat berat.
sebuah peranan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita yang pastinya penuh dengan tantangan. Nah, apalagi di dalam masa-masa pandemi seperti ini, begitu banyak tercangan badai akan ekonomi, akan masalah kesehatan kita. Memang sebuah kondisi yang tidak menguntungkan atau bisa kita katakan kondisi yang tidak baik. Tetapi kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena memang masih ada Tuhan berserta dengan kita. Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kita, Roh Kudus yang selalu menuntun akan kehidupan kita. Jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai masalah wanita dalam pandemi terlebih dahulu, saudara-saudariku terkasih, saya mempunyai pengalaman yang sangat menarik di dalam melayani persekutuan wanita di dalam gereja kami. Ya, suatu hal yang sangat menarik di mana kami waktu mempunyai kesempatan untuk saling sharing satu dengan yang lain. Persekutuan kami ini masih terus berjalan setiap minggunya ya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan sungguh saya secara pribadi merasakan memang anugerah Tuhan itu luar biasa. Boleh terlimpah, boleh terus mengalir di dalam kehidupan saudari-saudari semuanya. Apalagi di tengah-tengah kami itu memang ada pergumulan juga yang luar biasa. Salah satunya adalah saudari kami yang ada di dalam persekutuan kami ini mengalami sebuah badai yang cukup besar. Ya, karena kenapa? Karena di dalam keluarganya suami yang menjadi tulang punggungnya itu mengalami suatu penyakit yang cukup serius. Cukup berat. Tetapi kondisi ini bisa semakin mengubahkan, membentuk saudari kami ini dengan begitu rupa. Di dalam perjalanan hidupnya, karena memang mendekati Natal tahun lalu itu suaminya terkena penyakit tersebut, bukan COVID, tetapi memang ada permasalahan juga di dalam saluran pernafasan yang akhirnya juga kehilangan begitu banyak berat badan dan akhirnya juga harus mengkonsumsi obat dengan jangka waktu yang cukup panjang. Nah, saudari kami ini terus bergumul di dalam pergumulannya, terus untuk bisa hidup dengan kekuatan dari Tuhan saja. Suami yang tidak berpenghasilan dan akhirnya dia harus menjaga tokonya dengan baik. Saudara-saudariku, bukan sesuatu hal yang mudah. 2 anak bersekolah, harus menanggung dengan kondisi yang seperti demikian. Tidaklah mudah. Tapi sungguh bersyukur kepada Tuhan dengan persekutuan seperti wanita yang kami jalankan dan yang saudari-saudari semua jalankan seperti saat ini, saudari kami ini bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Bisa benar-benar memperbaharui kehidupan dia semakin dekat dengan Tuhan. Lewat sharing di dalam persekutuan, lewat perenungan firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Saudari kami ini bisa terus bertumbuh di dalam masa pandemi. Tidak mudah, bukan? Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Saudari kami ini bisa terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dengan kondisi seperti saat ini sudah berjalan, ya hampir sudah mendekati 4-5 bulan seperti saat ini, dia masih bisa terus bertumbuh. Kerinduannya untuk terus memuji, bersyukur pada Tuhan itu bisa sangat terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara-saudariku, luar biasa bukan? Itu karena bukan dia yang mampu, tetapi Tuhan yang memampukan dia. Tuhan yang memakai persekutuan. Tuhan yang memakai gerejanya untuk bisa mendukung akan saudari-saudari semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, pastinya Tuhan menempatkan kita di dalam keluarga yang saat ini kita sedang hidupi. Itu merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa dan Tuhan pasti akan memampukan kita semuanya. Walaupun sulit, tetapi percaya, Roh Kudus akan selalu menguatkan kita semuanya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku terkasih, jikalau memang kita mau sama-sama merenungkan lebih jauh lagi tentang peranan wanita dalam keluarga di masa pandemi, mari kita akan sama-sama kembali lagi di dalam sebuah firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus, surat Efesus. Surat Efesus, pasalnya yang kelima, Surat Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan sampai ke 33, ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang cukup familiar, ya kan? Biarlah kita kembali lagi di dalam bagian firman Tuhan ini untuk merenungkan lebih jauh, sebenarnya apa yang perlu kita jalani sebagai seorang wanita di dalam keluarga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Saya akan bacakan buat saudari-saudari semuanya dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pasal 5 ayat 22.
Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala atas istrinya, sama seperti Kristus pun menjadi kepala atas jemaat, dan ia sendirilah juga raja penyelamat bagi jemaat yang menjadi tubuhnya. Sama seperti jemaat juga tunduk kepada Kristus, begitupun dalam segala hal istri harus tunduk kepada suami. Suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat serta mengorbankan dirinya untuk jemaat itu. Kristus melakukan itu semua, ia dapat membersihkan jemaat itu dengan ajarannya dan melalui air baptisan, supaya kemudian ia dapat menyerahkannya kepada Allah. Dengan demikian, Kristus membuat jemaat itu berdiri dengan agung dan murni di hadapannya, tanpa ada cacat atau celah apapun. Begitulah juga suami harus mengasihi istrinya, seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri. Orang yang mengasihi istrinya berarti ia mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, sebaliknya ia memelihara dan menjaganya, seperti Kristus juga memelihara jemaat. Kita tahu, karena kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Dalam Alkitab tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu. Ayat tersebut mengandung arti yang dalam, dan saya kaitkan itu dengan hubungan antara Kristus dan jemaat. Tetapi ayat tersebut ada hubungannya juga dengan kalian. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri, dan hendaklah setiap istri berusaha untuk menghormati suaminya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan juga saya akan nanti tambahkan dengan firman Tuhan yang lain, untuk melihat sebenarnya peranan wanita di dalam keluarga dalam masa pandemi ini harus kembali lagi di dalam identitas kita sebagai wanita di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, kalau kita berbicara mengenai peranan wanita dalam keluarga di masa pandemi seperti ini, kita harus kembali lagi kepada identitas kita, di mana kita adalah wanita di dalam Tuhan. Dengan demikian, jikalau kita mau bersama-sama merenungkan lebih dalam lagi, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai wanita di dalam Tuhan? Ada 3 hal yang ingin saya sama-sama sharingkan pada hari ini. Yaitu yang pertama, tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Yang kedua adalah tunduk kepada suami. Di dalam keluarga, tunduk kepada suami. Dan yang ketiga adalah mengasihi keluarga. Saudara-saudariku, jikalau kita masuk ke dalam poin yang pertama, tunduk kepada Tuhan, hal penting yang harus kita sama-sama renungkan lebih jauh lagi, pada saat kita berbicara tentang diri kita mau tunduk di hadapan Tuhan, itu bukan karena paksaan, melainkan kita itu mau meresponi akan kasih-Nya, betul? Pada saat kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kita dipaksa, bukan. Tetapi itu adalah sebuah respon akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Tidak berapa waktu belakangan ini kan kita baru saja melewati hari Paskah, betul? Kita kembali lagi merenungkan, mendalami, meresapi akan kasih Tuhan. Dan disitulah kita mau meresponi akan kasih-Nya. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, betul? Nah, sehingga tadi di bagian firman Tuhan tadi dikatakan di ayat yang kedua, di ayat 22, istri tunduklah suamimu, ada catatan yang sangat penting di sini, seperti kepada Tuhan. Jadi sebelum kita berbicara untuk tunduk di hadapan suami ataupun tunduk di dalam keluarga kita terutama kepada suami, apakah yang menjadi isi hati kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, saudara-saudariku, jangan menjadi sebuah paksaan. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan, pastinya ini adalah suatu kesungguhan hati, suatu kerelaan hati, suatu kesegenapan hati, agar kita itu bisa semakin hidup di dalam kasih Tuhan. Jikalau demikian, berarti itu kita mau bersama-sama menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Wow, saudara-saudariku, inilah kan yang sebenarnya Tuhan inginkan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita tinggikan,
lewat setiap dari pujian, lewat dari segala perjalanan hidup kita, yang kita ingin lakukan adalah meninggikan nama Tuhan, betul? Tetapi sekarang permasalahannya adalah pada saat kita mengalami pandemi, siapakah yang kita tinggikan? Apakah saat ini kita benar-benar hidup, benar-benar hanya memandang kepada Tuhan saja? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita dengan kesungguhan hati kita? Apakah memang pada saat ini kita waktu sedang mencari vaksin COVID-19 ya, yang kita cari itu benar-benar apakah Tuhan yang sudah menciptakan manusia dengan begitu luar biasanya lewat penemuan akan vaksin tersebut, atau malah kita menjadikan vaksin itu adalah sebagai Tuhan kita? Saudariku, ini yang mau sama-sama kita renungkan lebih jauh lagi, betul? Jikalau kita tunduk kepada Tuhan, mari dengan kesungguhan hati kita tunduk sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Menjadikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai Tuhan kita. Bukan hal-hal yang lain, tetapi hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Markus pasal 12 ayat 30 di sini mencatat, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap. Yang kita perlu lakukan adalah mengasihi Tuhan. Jikalau kita memang mengatakan kita mau mengasihi, kita meresponi akan kasih Tuhan. Mari saudara-saudariku. Bukan artinya kita takut, tetapi memang sebuah wujud kita mengasihi Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Tunduk kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tunduk kepada suami. Firman Tuhan tadi dengan jelas memberitahukan kepada kita kan. Tunduk kepada suami. Kalau di sini saya ingin memberikan sebuah catatan adalah tunduk yang tidak mengorbankan iman Kristen dan ketaatan kepada firman Tuhan serta kesetiaan kepada Kristus. Saudariku, pada saat kita tunduk bukan berarti kita tuh dengan secara membabi buta begitu ya, tunduk. Ya udah penting tunduk aja begitu, tidak. Tetapi di sini dikatakan kepada kita mau jangan sampai mengorbankan iman Kristen kita, menyingkirkan setiap dari ketaatan di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara-saudariku, kesetiaan kita itu boleh benar-benar terpancar di dalam kehidupan kita yang tunduk kepada suami kita. Seorang istri yang tunduk kepada suami tidak berarti mencampakkan kecerdasan, tidak mencampakkan keterampilan dan segala potensi yang dimiliki oleh seorang istri. Tidak seperti itu. Makanya kenapa juga orang mengatakan, aduh kalau mau menjadi ibu rumah tangga nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi. Betul ya? Sering ya kita dengar seperti itu ya. Saudaraku, sebenarnya itu juga bukan pendapat yang benar. Jikalau kita menghadapi sekarang tantangan zaman yang begitu besar, anak-anak kita ini saat ini benar-benar terus menghadapi sebuah menerima pendidikan, menerima pengetahuan yang begitu luas. Coba bayangkan, kalau misalkan sebagai seorang tua, bukan sebagai seorang ibu wanita yang benar-benar terus ikut di dalam perkembangan yang ada. Wah, itu gap akan semakin lebih luas lagi, betul? Oleh sebab itu, saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, yang penting adalah apakah kita itu jangan sampai mengorbankan iman kita. Kalau tunduk, kita bukan semena-mena tunduk. Tetapi biarlah tunduk itu kita mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan inginkan. Jikalau memang kondisi situasi memojokkan kita, mari sama-sama kita bergumul di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri yang buka jalan. Bukan kemauan kita, tetapi sungguh-sungguh kita mau melihat Tuhan. Kehendak Tuhan itu boleh nyata di dalam keluarga kita. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga di sini tercatat, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, saudara-saudariku, tadi penjelasan di dalam Efesus juga sangat jelas memberitahukan kepada kita. Jikalau memang kita mau tunduk, tetapi suami-suami juga dituntut untuk mengasihi. Seperti halnya apa? Mengasihi Allah juga. Oleh sebab itu, saudara-saudariku,
jikalau memang kedua pihak ini bisa benar-benar mempunyai hati yang takut akan Allah, wah sudah pasti peranan sebagai seorang wanita di dalam keluarga itu juga semakin berkenan di hati Tuhan. Tunduk kepada suami. Yang ketiga, peranan wanita di dalam keluarga yaitu mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga adalah suatu hal yang patut kita berikan, bukan hanya saja untuk mengasihi, ya tunduk mengasihi akan suami, bukan saja seperti itu, tetapi karakteristik dari keluarga yang berhasil adalah daya tarik cinta kasih seorang ibu. Wow, luar biasa ya. Jikalau keberhasilan dalam keluarga itu sungguh sebenarnya banyak sekali peranannya dari seorang ibu, seorang wanita. Dan kasih ini tidak dapat digantikan oleh siapapun. Secara kodrati, pada kodratnya, pada memang Tuhan sudah menempatkan kita sebagai seorang perempuan itu lebih unggul dalam kehidupan sebagai pemelihara keluarga. Saudara-saudariku terkasih, memang pada dasarnya, kalau kita melihat pada umumnya yang terjadi, seorang wanita bisa menjaga keluarganya dengan baik dibanding dengan seorang pria yang menjaga keluarganya. Itu saya akui. Itu saya akui, betul. Istri saya jauh lebih luar biasa di dalam menjaga keluarga. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, seperti itulah yang sebenarnya kita sudah dipercayakan Tuhan, sehingga sebagai seorang wanita itu lebih luar biasa di dalam membimbing keluarga dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai seorang pria itu juga menyingkirkan tanggung jawab ini. Tidak. Satu keluarga adalah tetap menjadi tanggung jawab bersama. Tetapi karena memang lebih banyak pada umumnya wanita bekerja sebagai ibu rumah tangga, menjaga anak-anaknya dibanding orang lain yang menjagakan keluarganya, luar biasa sekali. Keluarga, keberhasilan keluarga itu benar-benar kembali lagi kepada daya tarik cinta kasih seorang ibu. Titus pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-5 di sini mencatat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa pemeliharaan seorang wanita di dalam keluarga, jikalau itu keluar dari firman Allah, pastinya itu benar-benar boleh hidup di dalam keluarga tersebut. Saudariku, para wanita sekalian, hidupmu benar-benar Tuhan pakai dengan luar biasa. Setiap langkah kehidupan saudari-saudari semuanya, itu semuanya bisa menjadi berkat bagi keluarga kalian. Begitu banyak saat ini kita mendengarkan keluarga di masa pandemi, begitu banyak keributan yang terjadi, begitu banyak kasus-kasus perceraian terjadi. Begitu banyak kejadian KDRT di sana dan di sini. Kenapa seperti demikian? Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bisa benar-benar menyatakan kasih yang sesungguhnya dari Tuhan saja. Di tengah-tengah pandemi semua kumpul di rumah. Ada yang kerja dari rumah, ada yang sekolah dari rumah, tidak biasa. Tetapi saudara-saudariku, mengasihi keluarga inilah yang benar-benar butuh terpancar. Biasanya para wanita semua di rumah sebagai ibu rumah tangga harus menjaga anak-anaknya, tetapi saat ini juga harus menambah untuk juga bisa melihat terus sang suami bekerja di rumah misalkan. Nah saudara-saudariku, inilah yang harus kita jalani, terutama sebagai seorang wanita. Apakah kita bisa benar-benar menunjukkan kasih Allah itu untuk bisa dengan hikmat bijaksana mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya. Saudariku, oleh sebab itu, kalimat yang terakhir yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudari semuanya, peranan wanita Kristen, keberhasilan dalam keluarga bukan karena menemukan yang tepat, tetapi karena menjadi orang yang tepat. Saya ulangi sekali lagi. Peranan kita sebagai wanita Kristen, kita harus melihat keberhasilan dalam keluarga bukan karena menemukan yang tepat, tetapi karena menjadi orang yang tepat. Kiranya Tuhan yang menguatkan, menolong,
memimpin kita semuanya di dalam masa pandemi ini. Kita mau menyingkirkan setiap dari apa yang menjadi asumsi kita. Menyingkirkan setiap dari apa yang menjadi dugaan-dugaan yang tidak benar. Tetapi biarlah kita mau terus untuk menjadi orang yang tepat. Bukan menemukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bukan seperti itu. Tetapi biarlah kita mau menjadi orang yang tepat demi keberhasilan keluarga kita di hadapan Tuhan. Keberhasilan dalam keluarga bukan karena menemukan yang tepat, tetapi karena menjadi orang yang tepat. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami semuanya bisa benar-benar hidup di dalam-Mu Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi seperti saat ini. Mampukan setiap dari saudari-saudari kami Tuhan, supaya bisa terus hidup tunduk di hadapan-Mu, tunduk di hadapan suami, mengasihi suami, dan semakin mengasihi keluarga. Mampukan kami semuanya untuk menjadi orang yang tepat di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kiranya itulah yang akan semakin membawa keluarga kami berhasil di hadapan-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang menguatkan, menolong kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Halo, Shalom ladies. Hari ini kita mau memasak bakmi kangkung dengan bahan-bahan sebagai berikut. Dengan air 2 liter, akan dibuat dengan kaldu babi ya, memakai ini bakut, dan dagingnya kita sudah rebus sampai empuk dan kita sudah potong-potong. Nah, dengan bumbu-bumbunya 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 sendok udang kering yang sudah direndam ya, dan garam juga, bubuk ngoyong, lada, dan kaldu jamur. Ini pakai juga gula pasir ya, saus tiram, kecap manis, kaldu untuk kecap yang jamur. Lalu untuk pengentalnya dipakai dengan maizena dicampur dengan air. Bahan mie kita pakai bisa juga mie yang gepeng, atau juga kita selalu suka untuk pakai bihun juga boleh. Dan sayurnya kangkung dan toge, nanti kita rebus ya. Lalu untuk toppingnya bawang goreng, cabai, dan jeruk limau. Mari kita siap untuk memasak. Sekarang kita mulai masak ladies. Kita tuangkan minyak, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, udang kering. Kita ongseng-ongseng sampai kuning. Kenapa saya pakai bulat-bulat, saya bisa masak, bisa digoreng begini? Karena saya mengurangi minyak gorengnya, supaya jangan terlalu banyak minyak. Digoreng-goreng sambil kuning, sampai kuning. Goreng-goreng sudah kuning, kita tuang ke tempat wadah. Kita mau jus, bumbunya di jus.
kita taruh bumbu-bumbunya. Gula, kecap, saus tiram, kecap jamur, bumbu yang tadi saya sudah jus saya tuang. Kita tuang. Dituang kaldunya dituang. Kita masak sampai mendidih. Udah sampai mendidih, kita larutkan sagu sampai mengental. Ya, sagu atau maizena. Setelah mengental, kita matikan. Sekarang tinggal penyajian, ladies. Kita masukkan mie, lalu bihun, dan sayur-sayurnya, kangkung yang sudah direbus, dan toge yang juga sudah direbus. Lalu kita masukkan buahnya. Wah, harum. Ini yang terakhir, tinggal toppingnya ya. Selamat mencoba, ladies. Mie kangkung sudah siap disantap dan dicoba. Enak, ladies. Sekian resep bakmi kangkung Yang kita sudah buat. Silakan mencoba, ladies. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati.
Shalom ladies, puji Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti persekutuan wanita di GKY Mangga Besar. Tetaplah menjadi berkat di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini, terutama di tengah-tengah keluarga kita dan juga bagi sesama. Sampai bertemu dalam persekutuan selanjutnya, Tuhan memberkati.